Bab 9. Kepulangan. Kuda meringkik ketika berhenti di depan rumah Verdigris. Perjalanan yang panjang sekali, pikir Mao Mao sambil turun dari kereta dan mengangguk sopan kepada kusir. Pria itu menurunkan barang bawaannya dengan suara berat. Barang-barang itu termasuk pakaian yang dianggap perlu untuk perjalanan dan sekarang menjadi miliknya, bersama beberapa produk khas serta obat-obatan langka dari ibu kota barat, dan tumpukan kentang dalam jumlah yang luar biasa banyak. Mao Mao, astaga! Apa kau berencana membuka usaha baru? Tanya si nenek pemilik rumah sambil berjalan mendekat, sebuah pipa tergenggam di tangan keriputnya. Aku cukup senang kau berhasil membuat mereka mengirimkan beras kepada kita, tapi aku berharap kau memikirkan jumlahnya. Gudang sudah tidak bisa menampung apapun lagi. Ia mengambil salah satu kentang kering dari dalam keranjang. Kentang itu masih mentah, tetapi sudah mulai bertunas, jadi benda itu harus digunakan sebagai bibit kentang. Setelah pertarungan terakhir di desa dokter gadungan itu, Mao Mao setidaknya berhasil mendapatkan beras sebanyak yang bersedia mereka jual kepadanya. Ia sudah memberitahu nenek pemilik rumah melalui surat, kiriman pertama pasti sudah tiba. Dan apa ini? Tanya sang nenek sambil melihat kentang yang tertutup bubuk putih. Mao Mao mengambilnya, merobek sedikit bagian, lalu memasukkannya ke mulut. Untuk ukuran kentang, rasanya sangat manis, hampir semanis kastanye kering. Sang nenek juga mengambil sedikit dan mengunyahnya. Matanya menyipit. Ini akan lebih enak kalau dipanggang sedikit dulu. Agak terlalu keras untukku. Ia berteriak memanggil salah satu pelayan pria, memerintahkannya untuk membawa keranjang itu pergi. Tidak ada yang bilang kau boleh mengambil semuanya, kata Mao Mao. Tidak perlu ada yang bilang. Aku tahu pasti kau dan Chou tidak akan bisa memakan semuanya sendiri. Aku sedang membantumu di sini, tapi dengarkan ucapanmu. Bahkan tidak ada satu kata terima kasih. 1,5 bulan yang berlalu jelas sama sekali tidak mengurangi sifat pelit sang nenek. Namun Mao Mao tidak berniat menerima begitu saja. Menurutku bahkan sewa gratis toko obat selama setahun masih murah untuk semua beras itu, bukan? Katanya. Praktis hanya uang receh. Dalam suratnya, ia menulis bahwa daripada membayar langsung untuk beras tersebut, sang nenek bisa memberinya sewa gratis. Fakta bahwa wanita tua itu tidak mengatakan apapun tentang hal tersebut dianggap Mao Mao sebagai persetujuan. Ya. Itu urusan berbeda. Kau mendapatkan benda-benda ini secara gratis, kan? Kalau begitu bagikan dengan tetanggamu, kata sang nenek. Hei, semuanya. Mao Mao pulang. Dan dia membawa oleh-oleh. Wanita tua itu benar-benar tidak pernah menyerah. Teriakannya langsung menarik sekumpulan wanita penghibur. Jam kerja sudah selesai dan mereka seharusnya beristirahat, tetapi naluri mencari keuntungan mereka terlalu kuat. Si bintik. Chou menerobos keluar dari kerumunan, dengan Zulin yang patuh mengikuti bosnya. Namun ada sesuatu yang lain bersama mereka. Ya ampun. Lama sekali kau pergi. Kau tiba-tiba berangkat begitu saja, lalu tidak pulang hampir 2 bulan. Itu tidak termasuk dalam kesepakatan. Ya, memang, Mao Mao sendiri juga tidak merencanakan hal itu. Tetapi ada hal lain yang lebih mengganggunya. Makhluk yang ada di belakang mereka. Hei, apa itu di belakangmu? Tuntut Mao Mao kepada Chou. Jangan bilang kau lupa Zulin. Jahat sekali. Bukan itu yang kubicarakan. Di belakangnya. Mao Mao menunjuk seekor kucing belang 3 warna yang sedang duduk dan membersihkan dirinya sendiri. Apa, kau tidak ingat Mao Mao? Astaga, dingin sekali, kata Chou. Oh, percayalah, aku ingat dia, jawab Mao Mao.
Namun bola bulu itu seharusnya berada di desa si dokter gadungan. Apa yang dia lakukan di distrik hiburan? Yang ingin ku tahu adalah kenapa dia ada di sini. Sang neneklah yang menjawab. Dia ikut bersama beras. Mereka tidak mungkin mengirim kucing itu kembali sendirian, kan? Lalu ia menambahkan. Lagi pula, aku baru saja melihat beberapa tikus di gudang, jadi kurasa dia boleh tinggal sebentar. Dan dia ramah, membuatnya populer di antara para pelanggan. Kita hanya harus melakukan sesuatu soal kebiasaannya mencuri lauk saat makan malam. Sang nenek adalah wanita yang praktis. Ia tidak akan pernah memelihara hewan hanya sebagai peliharaan. Tetapi hewan yang bisa membuat dirinya berguna, itu berbeda. Mao-mao, si manusia, menatap Mao-mao, si kucing, dengan pandangan tajam. Si bola bulu menyipitkan matanya, menguap kecil, lalu berkata, "Meong." Pada saat itu, seseorang terhuyung keluar dari toko obat. "Kakau sudah pulang?" tanya pria itu, Sazen. Mao-mao telah menugaskannya untuk mengurus toko selama dirinya pergi. Pria itu memang tidak pernah terlihat seperti orang yang paling sehat, tetapi sekarang penampilannya tampak sangat lelah, dengan janggut berantakan tumbuh di wajahnya. Ia berjalan sempoyongan menuju Mao-mao dan langsung ambruk ke tanah. "Toko ini, kuserahkan kembali padamu," katanya dengan susah payah. Lalu ia langsung kehilangan kesadaran. Chou menusuk-nusuknya dengan sebuah tongkat yang entah ia dapat dari mana. "Hentikan itu," kata sang nenek, lalu memerintahkan seorang pelayan pria untuk membawa Sazen keluar dari jalan. "Orang-orang terkena flu di mana-mana selama kau pergi, si bintik. Kami sudah menghabiskan obat yang kau buat sebelum pergi, tapi mereka terus datang meminta lebih banyak," kata Chou kepada Mao-mao. Mao-mao mengangguk. Itu masuk akal. Orang-orang memang sering jatuh sakit saat pergantian musim, jadi obat yang tersedia tidak cukup meskipun ia sudah membuat lebih banyak daripada perkiraannya. Sangat sedikit orang di distrik hiburan yang mampu pergi ke dokter untuk mendapat pengobatan sungguhan. Meminum sedikit obat adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Dan banyak dari mereka bahkan tidak melakukan itu. Beberapa dari mereka benar-benar memaksa, tambah Chou. Bahkan ada yang mencuri obat karena katanya tahun lalu dia mendapatkannya secara gratis. Ayah tua Mao-mao mungkin pernah memberikan obat kepada orang itu, kebiasaan buruk miliknya. Ia akan memberikan pengobatan secara cuma-cuma kepada siapapun yang datang sambil menangis dan memohon. Dan begitu seseorang pernah mendapatkan obat gratis satu kali, semua orang mulai menginginkannya secara gratis juga. Tidak diragukan lagi, ia pasti sudah membagikan persediaan toko dengan murah hati sampai sang nenek menyadarinya. Mao-mao masuk ke dalam toko obat. Ia melihat sebuah lumpang dan alu berisi obat yang setengah selesai dibuat, bersama sebuah buku pengobatan yang tergeletak di lantai. Ia mengambil buku itu dan membalik halamannya. Ada noda di sana, seolah Sazen memegangnya dengan jari-jari kotor. Biasanya, Mao-mao mungkin akan memarahinya karena tidak memperlakukan buku itu dengan hormat. Namun ketika ia melihat pria itu tergeletak tidak berdaya, ia merasa tidak bisa mengatakan apapun. "Sepertinya aku mungkin cukup beruntung mendapatkannya," pikirnya. Sazen memang tidak terlalu ahli. Tetapi ia juga bukan orang yang menyerah begitu saja. Dan itu adalah hal yang paling penting. Mao-mao memeriksa laci-laci lemari obat, menghitung obat mana saja yang harus diisi ulang. Kemudian ia mulai membersihkan lantai yang berantakan. Udara di toko terasa lembab. Waktu telah berlalu sementara ia sibuk membersihkan kekacauan akibat kepergiannya, dan sekarang sudah memasuki awal musim panas. Hujan turun terus-menerus tanpa tanda akan berhenti. Seorang pria muda, putra dari keluarga pedagang penting,
berjalan melewati toko bersama seorang wanita penghibur yang dikenal Mao Mao. Mereka berjalan kecil di bawah payung, seolah menggambarkan bahwa musim seperti ini juga memiliki pesonanya sendiri. Wanita itu mungkin membenci pakaiannya yang menjadi basah, tetapi ia jelas tidak akan melewatkan kesempatan untuk keluar. Kegiatan para wanita penghibur bisa sangat terbatas. Rumah bordil itu seperti sebuah sangkar, dan para wanita penghibur adalah burung-burung kecil di dalamnya. Suasana di sini sampai hampir terdengar seperti dipenuhi suara jangkrik, kata Mei Mei dengan ekspresi kesal melihat wanita di luar. Ia sedang mengunyah kentang kering dengan bibirnya yang indah. Kentang itu cukup enak jika dipanaskan selama beberapa menit untuk melembutkannya. Rasanya memiliki rasa manis tersendiri, tidak seperti camilan yang menggunakan gula atau madu. Kasihan juga Sazen, berat sekali untuknya, tambahnya. Selain wabah penyakit, Sazen mungkin tidak akan sampai tumbang kalau perjalanan Mao Mao terjadi pada waktu yang sedikit berbeda dalam setahun. Sazen, yang memiliki kecenderungan merasa bertanggung jawab pada saat-saat aneh, tampaknya bahkan mengorbankan waktu tidurnya demi meracik cukup banyak ramuan obat. Kakak tidak perlu tidur, tanya Mao Mao. Ia yakin Mei Mei bekerja malam sebelumnya. Wanita yang lebih tua itu baru saja keluar dari kamar mandi, dan rambutnya masih meneteskan air. Tidur ketika waktunya tidur juga merupakan bagian dari pekerjaan seorang wanita penghibur. Sementara itu, wanita penghibur kelas tinggi seperti Mei Mei harus berlatih pada sore hari agar kemampuannya tetap tajam. Namun Mei Mei hanya mengunyah kentangnya dengan santai dan menatap Mao Mao dengan saksama. Dengar, kemarin, pelangganku. Ya? Seingat Mao Mao, Mei Mei memiliki 3 pria yang menjadi pelanggan tetapnya. 1 adalah pejabat sipil, dan 2 lainnya adalah pedagang. Mereka semua menyukai permainan papan. Dia bilang aku harus datang ke tempatnya, kata Mei Mei. Datang ke tempatnya. Dengan kata lain, pria itu ingin membawa Mei Mei pulang bersamanya. Kalau dia berbicara seperti itu, artinya ia tidak sekadar meminta Mei Mei pergi berjalan-jalan sebentar dengannya. Dia ingin menebusmu? Kurang lebih begitu. Bagi seorang wanita penghibur, ditebus sama seperti menikah. Itu adalah kesempatan untuk dibebaskan dari sangkar rumah bordil. Namun Mei Mei tidak terlihat senang tentang hal itu. Mao Mao bisa memahami alasannya, selera Mei Mei terhadap pria benar-benar buruk. Pelanggan ini orang yang buruk, tanya Mao Mao. Tidak, aku tidak akan bilang begitu. Nenek menentangnya. Oh, dia sangat menyukai ide itu. Kedengarannya mungkin membuat semuanya menjadi sederhana, tetapi keputusan ini akan memengaruhi sisa hidup Mei Mei. Mao Mao bisa membayangkan bahwa ia tidak ingin mengambil keputusan itu secara sembarangan. Itu bukan pilihan yang bisa dengan mudah dibatalkan setelah dibuat. Mei Mei memang masih seorang wanita penghibur yang populer, tetapi siapa yang tahu berapa lama hal itu akan bertahan? Usia adalah penghalang yang tidak bisa dihindari bagi beberapa orang dalam pekerjaannya, dan sebagian besar wanita lain sudah lama pensiun dari profesi itu. Pria ini, istrinya sudah meninggal, tapi dia punya anak, jelas Mei Mei. Jawaban Mao Mao terdengar tidak terlalu tertarik. Ia sebenarnya tidak bermaksud menjawab sedatar itu, tetapi tiba-tiba ia membayangkan ahli strategi aneh itu. Pada akhirnya, ia memberinya minuman beralkohol untuk membuatnya pingsan, lalu kabur sebelum pria itu bangun. Lahan ikut bersamanya, sangat ingin kembali ke ibu kota agar bisa mengatur masalah kentang. Rikuson pada dasarnya mendapat bagian paling sial dan harus tetap tinggal. Sang ahli strategi masih menggumamkan sesuatu tentang membuat buku dalam tidurnya, dan saat ini kemungkinan besar sedang mengabaikan semua pekerjaannya demi fokus pada tugas itu.
Mao Mao bertanya-tanya apakah Mei Mei masih memiliki perasaan kepada orang seperti dia. Apakah ia tahu bahwa sekarang sudah tidak ada lagi wanita penghibur yang ditebus di rumah pria itu? Mao Mao sempat berpikir apakah ia harus memberitahu kakaknya tentang hal tersebut. Namun informasi itu tampaknya memiliki kemungkinan sama besar untuk membuat hidup Mei Mei menjadi lebih sulit daripada lebih mudah. Jadi ia tetap diam. Anak-anak biasanya tidak terlalu menyukaiku, kata Mei Mei. Tidak bisakah kau mengabaikan mereka saja? Jawab Mao Mao. Ide yang menarik. Entah kenapa, Mei Mei tampak sedang mengamati Mao Mao. Ia sudah menghabiskan kentangnya dan sedang membersihkan minyak dari jari-jarinya dengan sapu tangan. Ngomong-ngomong soal anak-anak, di mana bocah nakal milikmu itu? Tanyanya, mencoba mengganti topik. Chou U? Tidak tahu. Mungkin bersama Ukyo atau Sazen. HM. Ada sesuatu yang ingin ku minta dia gambarkan untukku. Gambar porno. Mei Mei tersenyum lalu mencubit pipi Mao Mao dengan penuh kasih. Mao Mao langsung menyesali pertanyaannya. Ia sadar bahwa jenis lelucon seperti itu lebih cocok dengan Pairin. Aku pikir semua orang pasti sudah bosan dengannya sekarang, tapi popularitasnya ternyata bertahan cukup lama, kata Mao Mao sambil mengusap pipinya yang memerah. Chou U sebelumnya mendapat banyak pekerjaan menggambar potret para wanita penghibur dan pelayan pria. Namun Mao Mao mengira ketertarikan itu terutama hanya karena sesuatu yang baru. Benar. Anak itu berbakat. Mei Mei keluar dari toko obat dan pergi ke meja penjaga. Di sana ia mengambil sebuah kipas lipat. Kerangka bambunya dilapisi kertas berkualitas dan dihiasi gambar seekor kucing yang sedang bermain dengan bola. Hewan itu adalah kucing belang 3 warna. Mungkin Chou U menggunakan Mao Mao sebagai modelnya. Dan meskipun hanya digambarkan dengan sedikit garis, makhluk itu tampak mengejutkan hidup. Tepat pada saat itu, hampir seolah tahu bahwa mereka sedang membicarakannya, Mao Mao si kucing datang. Ekornya berdiri tegak dan ia mengeluarkan suara. Meong. Ketika usaha potretnya mulai kehilangan peminat, anak itu mulai membuat benda-benda seperti ini, kata Mei Mei. Dia tahu banyak wanita penghibur menyukai kucing. Aku sempat bertanya-tanya kenapa dia menghabiskan seluruh waktunya mengikuti Mao Mao kemana-mana, lalu dia muncul dengan ini. Mao Mao, kali ini si manusia tidak mengatakan apapun. Chou U memang benar-benar teliti. Dan meskipun rangka kipas itu sudah tua, kertasnya baru. Ia memperbaruinya dengan barang yang kemungkinan dikirim dari desa dokter gadungan. Jadi kertasnya diberikan kepadanya, lalu ia memperbaiki kembali rangkanya. Dengan kata lain, bahan-bahannya gratis. Mao Mao harus mengakui bahwa kemampuan menggambar Chou U tampaknya meningkat cukup banyak. Mungkin itu hanya karena betapa cepatnya anak-anak tumbuh dan berkembang. Ia yakin sebelumnya gambar Chou U jauh lebih dangkal. Oh, benar juga. Kurasa anak itu sedang belajar dari seorang pelukis, kata Mei Mei. Itu baru pertama kali ku dengar. Mao Mao mengerutkan kening. Kau pergi ke barat begitu lama. Seorang pelanggan dari keluarga pedagang besar membawa pria ini bersamanya, katanya dia pelukis yang sangat modern. Ah, jawab Mao Mao. Itu cerita yang tidak asing. Orang kaya selalu membeli lukisan atau keramik, bagi mereka itu semacam permainan. Ketika hal itu tidak cukup, mereka akan mengelilingi diri dengan para seniman yang menciptakan karya-karya yang sangat mereka sukai. Itu adalah hobi mahal, sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Percaya atau tidak, dia bilang ingin memperkenalkan pria itu kepada Joka, tambah Mei Mei. Aduh. Joka adalah salah satu dari 3 putri rumah Verdigris, tetapi ia membenci pria.
Pejabat sipil atau para pelajar mungkin setidaknya bisa berbicara dengannya tentang puisi atau ujian kenegaraan. Tetapi melukis jelas bukan bidang yang terlalu menarik baginya. Bukan hanya itu, kata Mei Mei. Pelukis ini? Ternyata dia menghususkan diri membuat potret wanita cantik. Kemurungan Mei Mei beberapa saat sebelumnya menghilang, digantikan dengan senyum dan gerakan tangan penuh semangat seperti seseorang yang sedang bergosip. Kurasa kakak kita tersayang tidak menerimanya dengan baik, kata Mao Mao. Oh, tentu saja tidak. Dia marah sekali. Dan kau tahu apa yang dia lakukan kalau sedang marah? Dia menulis puisi. Lalu seorang wanita penghibur pemula yang tidak tahu apa-apa menyalin salah satu puisi Joka persis sama dan mengirimkannya kepada pelanggan. Terjadi keributan besar. Joka adalah ahli dalam puisi dan lirik. Tetapi seseorang harus berhati-hati dengan apapun yang ia tulis ketika sedang marah. Syairnya mungkin terlihat indah pada pandangan pertama, tetapi semuanya dipenuhi racun. Ia tidak boleh dibiarkan menulis kepada pelanggan ketika suasana hatinya buruk. Sang nenek pasti memastikan untuk memeriksa surat keluar Joka pada saat-saat seperti itu. Jika nafsu Pak Irin terhadap pria membuatnya sulit dikendalikan, maka Joka berada di ujung yang berlawanan, tetapi sama merepotkannya. Mao Mao si kucing berjalan melingkari kaki Mei Mei dan mengeong meminta camilan. Mei Mei mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuan, lalu menggaruk bagian bawah dagunya. Jadi ini pelukis yang menjadi guru Chou, tanya Mao Mao, bukan si kucing. MMHM. Joka benar-benar bertekad mengirim surat jahat itu, dan dia menggunakan Chou sebagai pengantarnya. Tampaknya tuan pedagang sangat ingin tuan pelukis membuat gambar Joka. Rencananya, pria itu akan membuat sketsa kasar ketika bertemu sang wanita penghibur, lalu menyelesaikan gambar akhirnya nanti. Mudah dan sederhana. Tetapi Joka jelas tidak akan duduk begitu saja dan membiarkan pria itu mengamatinya. Sebaliknya, ia menjalani seluruh pertemuan dari balik sekat lipat. Tidak sopan, tetapi efektif. Tidak menyerah, tuan pedagang dan tuan pelukis meninggalkan alamat mereka dan memohon kepada Joka agar menghubungi mereka. Biasanya, sebuah surat akan dikirim oleh calon wanita penghibur muda ditemani seorang pelayan pria. Tetapi seorang gadis kecil tidak mungkin diminta mengirim surat yang penuh kebencian seperti itu. Jadi Joka memanggil Chou sebagai gantinya. Cara yang cerdik untuk menghindari pemeriksaan sang nenek. Chou mengantarkan surat itu, semua berjalan sesuai rencana. Namun dia juga mulai menyukai gambar-gambar tuan pelukis dan mulai menghabiskan waktu bersamanya. Dia bahkan mungkin ada di sana hari ini, kata Mei Mei. Padahal aku sudah memperingatkannya untuk tidak keluar, gerutu Mao Mao. Ia berharap semua orang lebih memikirkan arti menjaga Chou. Anak itu masih menyeret salah satu kakinya. Jika sesuatu terjadi kepadanya, ia akan kesulitan bereaksi. Hei! Mao Mao! Ia mendengar suara Ukyou memanggil. Mao Mao berdiri, mengabaikan si kucing yang sudah berguling telentang dan meminta makanan. Ada apa? Balasnya. Ukyou tampak panik. Ini tentang Chou. Apalagi yang dia lakukan kali ini? Mao Mao mengerutkan wajah, terlihat sama sekali tidak terkejut dengan perkembangan ini. Tolong, ikut saja denganku, kata Ukyou sambil menarik tangannya. Ada temannya yang sedang sekarat.